Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih pemeliharaan Tuhan, kasih sayang Tuhan, selalu sempurna dalam hidup kami. Pagi ini kami boleh bangun menikmati hari baru, hari pemberian Tuhan. Kami akan menjalani setiap aktivitas kami. Namun sebelumnya itu kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan menolong kami, supaya kami bisa mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik dan benar, dan kami diberi sukacita untuk melakukannya di sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca pagi ini dari Ester pasal 7 ayat 4-6. Ester pasal 7 ayat 4-6. Demikian firman Tuhan. Karena kami, hamba serta bangsa hamba, telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja. Maka bertanyalah Raja Ahasweros kepada Ester, sang ratu, siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian? Lalu jawab Ester, penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Tema renungan kita hari ini adalah, siapa menabur, dia menuai. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali melanjutkan pelajaran kita dari firman Tuhan dalam kitab Ester. Dalam bacaan yang kita telah baca, Haman mulai menuai buah pahit dari kejahatan yang ia lakukan. Namun bukan hanya dia, sang raja pun sedang menuai keterlibatannya. Dengan amarah dan kepalan tangan, Ahasweros berjalan ke taman. Ia sangat geram karena kini dirinya tersudut oleh masalah yang ia setujui sendiri. Ia telah menyetujui rencana Haman, dan lebih buruk lagi, keputusan itu telah menjadi undang-undang yang tidak dapat dibatalkan. Meski Ester hanya menuding Haman, Ahasweros sadar bahwa dirinya ikut terlibat karena ia telah memberikan izin. Seberapa sering seseorang bertindak bodoh? Hawa misalnya, mengira dirinya akan memperoleh kesenangan dengan memakan buah terlarang. Namun ia justru kehilangan seluruh kenikmatan sejati dan merasakan kepahitan. Keputusan bodoh yang tampak baik dan manis di awal akan berakhir dengan akibat yang menyakitkan, seperti tusukan duri. Sama seperti usaha Adam hanya menghasilkan semak duri. Demikian pula perbuatan dosa hanya mendatangkan penderitaan. Haman dan Ahasweros pernah berpesta setelah mengesahkan undang-undang jahat mereka. Raja merasa dirinya akan menjadi lebih kaya dan pemerintahannya makin makmur dengan menyingkirkan orang-orang yang dianggap merugikan. Namun kini, seluruh emas dan perak di kerajaannya pun tidak mampu membalikkan arus kejahatan yang sudah terjadi. Mereka menuai buah pahit yang telah ditabur. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menghindari pilihan yang salah? Yang pertama, jangan pernah membuat keputusan penting secara tergesa-gesa. Sikap terburu-buru sering membawa penyesalan. Ambillah waktu untuk berdoa, bertanya kepada Tuhan, dan mencari tuntunannya melalui firman. Mintalah pertolongan Tuhan, agar kita dapat mengambil keputusan yang benar. Mintalah hikmat untuk melihat dampak jangka panjang dari setiap pilihan kita. Tanyakanlah dalam hati, apakah keputusan ini membawa hidupku semakin sejalan dengan kehendak Tuhan, atau malah menjauhkan aku darinya? Dengan pilihan ini, apakah aku justru membuka pintu bagi dosa? Yang kedua, ujilah setiap keputusan dengan pertanyaan, apakah ini benar di hadapan Tuhan?
Cepat atau lambat, kita akan menuai buah masam dari keputusan yang tidak bijak, yang tidak benar. Dalam kehidupan ini, mungkin kita mampu menghindari konsekuensi atau hukuman. Namun setelah hidup ini berakhir, kita pasti akan berhadapan dengan keadilan Allah. Yang ketiga, jangan membuat keputusan hanya berdasarkan perasaan. Ahasveros mengambil keputusan karena tergiur dengan bayangan kekayaan. Ia tidak memikirkan bahwa setiap keping uang itu ternoda darah orang-orang yang tidak bersalah. Haman pun memutuskan untuk membinasakan seluruh bangsa Yahudi hanya karena satu orang, Mordekai, yang tidak mau berlutut menghormatinya. Itu adalah keputusan yang didorong oleh emosi. Saat dikuasai kesombongan, keserakahan, kemarahan, dan keinginan membalas dendam, Ahasveros dan Haman bersama-sama mengesahkan undang-undang pembunuhan massal. Pada akhirnya, masing-masing menuai apa yang mereka tabur. Kiranya Tuhan menolong kita untuk senantiasa menabur yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas firman-Mu. Berikanlah kemampuan kepada kami hari lepas hari, supaya kami senantiasa menabur yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sertailah kami sepanjang hari ini. Dengar kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita sekalian.